Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin dadu imana ma imanihim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua yang tengah menyimak di MQ TV, MQ FM beserta seluruh jaringan radio yang berada di wilayah Indonesia. Sahabat-sahabat yang menyimak di platform media sosial Agim, semoga pada pagi hari ini kita mulai dengan syukur ya. Karena alhamdulillah Allah telah memberikan bangun kembali setelah tidur kita semalam. Alhamdulillah Allah masih mendenyutkan jantung kita sampai saat ini. Sejak 4 minggu kita di dalam kandungan ibu masing-masing, sampai saat ini denyut jantung kita tak pernah berhenti. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Setelah mulai dari 10 detik saat kita lahir ke alam dunia, paru-paru kita itu mengembang, maka sampai saat ini Allah anugerahkan nafas yang tak henti-hentinya. Alhamdulillah Allah berikan juga berupa pemeliharaan tubuh kita ini. Allah telah memelihara pendengaran dengan berbagai macam proteksinya yang ada di dalam sistem pendengaran, dengan berbagai macam frekuensi yang dibatasi supaya kita hanya mendengar suara-suara yang diperlukan saja. Karena frekuensi getaran, frekuensi suara yang ada di sekitar kita itu sangat banyak. Tetapi Allah menakdirkan hanya getaran suara antara 2.000 sampai 20.000 Hz saja yang terdengar oleh telinga kita. Ya, nggak kebayang tuh kalau misalnya seluruh gelombang suara kedengar, ada suara kelelawar, ada suara ultrasonik lainnya begitu ya. Ada suara-suara radio, ada suara komunikasi dan lain sebagainya. Mungkin kita sulit untuk kita dengar. Alhamdulillah dengan batasan itu ternyata Allah memberikan kenikmatan bagi diri kita. Alhamdulillah kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa berdiri, bisa bangun begitu ya. Tidak kurang dari 167 otot untuk memfasilitasi kita bisa berdiri dan kita bisa berjalan. Alhamdulillah juga kita pada saat ini masih diberi keluasan untuk menyimak kajian ini. Alhamdulillah. Jadi kita mulai hari ini dengan syukur ya. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang sedang diuji nih pada saat ini, yang menunggu tindakan operasi begitu ya. Karena tidak sedikit saat ini mungkin ada kecemasan. Saat ini juga mungkin deg-degan begitu ya untuk menanti saat-saat dilakukan pertolongan berupa teknik operasi ya. Ya, saya juga alhamdulillah hari ini udah terjadwal 5 atau 6 jadwal operasi gitu setelah pertemuan ini. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji sakit, Allah berikan kesembuhan, semoga ikhtiar untuk sembuh yang dilakukan oleh para dokter dan para tenaga medis lainnya, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan sehat yang afiat. Begitu ya. Baik, sesuai dengan jadwal pada pagi hari ini kita masih membahas penyakit lambung ya, Ibu Bapak semua, sahabat-sahabat. Kenapa dok kok lambung dibahas terus? Karena kasusnya banyak. Dan ketika penyakit lambung itu datang berobat, umumnya tidak sekali dua kali. Mungkin ada yang sekali dua kali sembuh, kemudian berulang lagi. Karena statistik data yang ditunjukkan, yang datang ke IGD di tiap negara juga, ternyata penyakit lambung ini kurang lebih sekitar 20-30% kunjungan ke gawat darurat, ke IGD begitu ya. Demikian juga kunjungan ke poliklinik itu angkanya lebih besar lagi. Nah, setelah mengkaji berbagai macam permasalahan pada penyakit lambung ini, ditemukanlah berbagai macam permasalahan sehingga lambung tersebut bisa sakit sampai kronis, kemudian sembuh dan kambuh ya. Untuk itulah kita coba telusuri bagaimana caranya penyakit lambung yang kronis ini bisa sembuh tanpa kambuh. Baik Ibu Bapak semua, pada pertemuan lalu kita dikenalkan dengan seorang tokoh ya,
Tokohnya masih ingat? Bukan toko buku, bukan toko kue ya. Tokoh yang kita kenalkan pada tata laksana penyakit lambung komprehensif ini adalah Pak Haji ya, Pak Haji. Baik. Jadi pada pagi hari ini insya Allah bahas yaitu tentang pengobatan. Pengobatan nabawi ini juga digunakan pada terapi modern yaitu Nigella sativa atau habatus sauda ya. Di mana Nigella sativa atau habatus sauda ini menjadi salah satu bintang kemarin ketika COVID ya. Karena dengan pemberian Nigella sativa di beberapa negara termasuk penelitian di Pakistan, ini bisa menurunkan angka kematian karena COVID itu di atas 23%. Menurunnya gitu ya. Suatu hal yang sangat signifikan pada saat itu. Kemudian menurunkan jumlah hari rawat pada pasien-pasien COVID ya, Nigella sativa saat itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu sebelum COVID juga kita pernah bahas sama-sama ya habatus sauda ini untuk penyakit-penyakit kronis lain seperti penyakit jantung, kemudian juga stroke dan sebagainya. Baik, jadi pada pagi hari ini insya Allah kita akan bahas tentang Nigella sativa atau habatus sauda ya. Bagi ibu bapak penggemar pengobatan nabawi ini sudah tidak asing lagi. Nah, kita akan coba sajikan penelitian-penelitian yang sekiranya bisa kita telusuri begitu manfaat untuk penyakit lambung. Kalau misalnya manfaat, ya mekanismenya seperti apa, kemudian kira-kira mengkonsumsinya jumlahnya seberapa dan berapa lama, ya. Kemudian bertanya lagi, nah kalau berlebihan bagaimana? Seperti kemarin ya, 2 pekan kemarin kita membahas tentang turmeric, ya. Turmeric itu kunyit. Ternyata kunyit dalam dosis tinggi justru menyebabkan efek ulkus pada lambung, seperti halnya mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri, NSAID ya. Turmeric dalam jangka waktu yang lama, kemudian dalam dosis yang tinggi, itu bisa menyebabkan ulkus. Tetapi pada dosis terukur, turmeric itu sangat bagus untuk melindungi lapisan lambung, mucus protection, kemudian untuk memfasilitasi penyembuhan ulkus peptik, dan sekaligus ini bermanfaat sebagai bahan untuk eradikasi dari bakteri ya, bakteri yang ada di lambung, bakteri apa namanya? Helicobacter pylori. Ya, itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut ya. Jadi pada pagi hari ini kita masih berkenalan dengan Haji Nadim. Haji Nadim itu di mana tinggalnya, Dok? Nggak tahu saya juga ya. Di DT apa di DT Jakarta apa di Serua? Nggak tahu saya juga. Haji Nadim. Haji Nadim masih ingat apa saja? Haji Nadim, Ibu Bapak? Yuk kita ulangi ya. Ya, haknya itu adalah terapi bagaimana melakukan terapi untuk penyakit lambung ini mulai dari ketenangan hati. Ternyata didapatkan bahwa kecemasan itu berpengaruh terhadap angka kejadian penyakit lambung setara dengan infeksi Helicobacter pylori. Ya, diantaranya ya. Bagi ibu bapak mungkin yang ingin kajian yang lebih dalam lagi, silakan dicari di YouTube-nya Agim, ya. Nanti bisa dicari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi haknya itu adalah hati atau kolbu, kemudian jinya itu adalah jiwa. Bagaimana diri ini mempunyai semangat optimisme dan meruntuhkan stigma-stigma diri bahwa dia mempunyai penyakit lambung kronis, bahwa dia lambungnya itu sudah parah, bahwa sudah tidak ada obatnya lagi. Stigma-stigma negatif seperti itulah harus diruntuhkan dan dihancurkan. Kenapa? Separah-parahnya penyakit lambung adalah luka. Seluka-lukanya lambung adalah bocor. Dan ketika lambung itu bocor, ternyata masih bisa dilakukan terapi. Jadi separah-parah apapun masih bisa dilakukan terapi sampai tuntas. Artinya ketika kita tahu bahwa separah-parahnya penyakit itu bisa sembuh,
sudah tidak ada anggapan lagi dalam diri kita bahwa dia menderita penyakit lambung seumur-umur ya. Baik, kita lanjut. Haji, nadinya apa dok? Naknya adalah terapi nabawi, ibu bapak semua. Nah, pada saat ini salah satu terapi nabawi kita akan bahas ya. Jadi dari terapi tatanan nabawi itu ada beberapa domain yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kita menelusuri, mempelajari, dan mempraktekkan tata cara Rasulullah makan, kebiasaan Rasulullah bagaimana hidup sehat, dan pengobatan pada saat itu. Jadi bukan hanya ketika berbicara tentang pengobatan nabawi, bukan hanya berbicara tentang madu, kemudian habatus sauda, kemudian olive oil, tetapi juga ada lifestyle management. Kemudian juga ada diet management, sehingga penyakit lambung itu bisa dihindari atau bisa dicegah. Ya, jadi aspek nabawi itu bukan hanya obatnya aja ya, tapi lifestyle bagaimana Rasulullah memiliki lambung yang sehat, kemudian diet manajemennya seperti apa. Ini sudah dibahas, ya. Nadim, nah ini adalah terapi medis. Dok nggak nyambung nggak apa-apa, yang jelas mah ada D-nya aja ya. Terapi medis ya, terapi medis itu bisa untuk menetralkan asam lambung, kemudian juga bisa untuk mengurangi produksi asam lambung, kemudian bisa untuk memproteksi lapisan lambung, dan bisa juga untuk mengeradikasi dari Helicobacter pylori ya. Itu D-nya. M-nya adalah Haji Nadim. Nah, M-nya ada terapi alami. Nah, habatus sauda juga bisa dikatakan sebagai terapi alami ya. Kita lihat satu persatu bagaimana terapi dengan habatus sauda pada penyakit lambung kronis ini dilihat dari penelitiannya. Benar nggak sih habatus sauda itu bermanfaat untuk penyakit lambung? Jangan-jangan ini hanya bualan tukang obat ya? Jangan-jangan ini hanya sugesti. Karena senang dengan habat, habat itu ada di dalam hadisnya, sehingga tersugesti menganggap bahwa penyakit lambung itu bisa sembuh dengan habat, ya. Nah, kemudian benar nggak habat itu ada penelitian-penelitian ilmiahnya? Nah, insya Allah akan saya coba kupas perlahan-lahan ya, biar tidak liar, karena kalau terlalu cepat mungkin tidak semua di sini teman-teman akademisi dalam bidang medis ya, dengan istilah-istilah yang unik-unik. Kadang-kadang dok istilahnya terlalu ribet, terlalu rumit. Nah, kita akan coba terusinnya pelan-pelan ya. Baik ibu bapak semua, kita ingatkan sekali lagi, inilah kondisi lambung dalam keadaan terluka seperti ini ya. Dari mulai timbulnya luka yang kecil, ulkus seperti ini, borok gitu ya, borok. Ini diperiksa dengan menggunakan alat yang dimasukkan lewat mulut, pakai kamera gitu ya. Ini alatnya, namanya pemeriksaan endoskopi. Diperiksa masuk ke dalam mulut, kemudian sampai ke dalam lambung. Ini bisa terlihat seperti ini, real ya. Ini ulkus atau adanya borok atau adanya luka. Ini luka lama ya, bukan luka lama bersemi kembali. Punten, kok kegeser. Nah, ini luka ya. Nah, kemudian ini juga ada stigma pendarahan nih, seperti ini. Bisa terlihat ya. Ini stigma pendarahan. Kalau ini pendarahan, yaitu pendarahan yang banyak. Nah, kalau yang satunya lagi, ini adalah ulkus atau borok atau luka yang luas. Jadi sahabat-sahabat yang menyimak di MKFM, karena ini mungkin tidak tampak gambarnya, jadi boleh saya ilustrasikan bahwa di lambung juga ya, kalau sariawan kebayangkan ibu bapak semua ya. Nah, sariawannya itu lebih dalam lagi sehingga bisa menimbulkan kurang lebih seperti itu yang ada. Ya.
Nah, situasi ini menyebabkan orang tersebut mempunyai keluhan nyeri, bahkan kadang kolik. Kolik itu apa, Dok? Nyeri suatu waktu, nyerinya itu tingkat tinggi, tetapi pada selang waktu tertentu nyerinya itu hilang. Kenapa ini bisa nyeri suatu waktu, bisa nyeri tiba-tiba, nyerinya tingkatnya tingkat tinggi? Biasanya kalau ulkus ini letaknya, borok ini letaknya di dalam lambung, begitu diisi makanan, maka seketika timbul nyeri. Oke? Tetapi kalau ulkusnya ini adanya di saluran setelah lambung, nah ini mungkin yang kecil, ibu bapak semua, namanya itu usus 12 jari atau duodenum. Nyerinya itu beberapa jam setelah makan. Jadi khasnya kalau begitu makan ada nyeri, ada pedih, ada mual, ada melilit, kemungkinan ada kelainya itu di lambung. Tetapi kalau nyerinya itu baru timbul setelah 1 jam, 2 jam setelah makan, kemungkinan lukanya itu ada di usus 12 jari atau di duodenum. Karena ulkus peptik ini yaitu borok yang diakibatkan oleh pepsin begitu ya. Bisa terletak di lambung, bisa juga terletak di usus 12 jari, tergantung dari tipenya. Ya, beberapa operasi yang pernah saya lakukan umumnya paling banyak lambung dan usus 12 jari. Umumnya di sini nih. Nih, prepilorik namanya itu di sebelum sebelum klep, sebelum katup yang membatasi antara lambung dan usus halus. Umumnya lukanya di sini, di bagian bawah ini ya, di prepilorik namanya itu. Sampai bocor umumnya juga di sini. Jarang sekali bocor lambung itu di bagian atas ya. Bagian atas jarang sekali ya. Jadi kalau statistik seperti itu, Ibu Bapak semua. Baik, Kang Apip, punten apakah masih bisa disimak? Ini katanya internetnya tidak stabil, Kang Apip. Mohon info ya. Iya dok, ini terkadang tadi patah-patah sih dok suaranya. Baik, saya coba dulu ya. Saya coba dulu stop sharing, stop screen dulu ya. Baik, jadi itu Ibu Bapak kalau oh pantes. Kang Apip nggak apa-apa kalau saya pindah jaringan dulu sebentar. Punten Oh ya. iya nggak apa-apa dok, ya nggak apa. Punten punten ya, punten ya, punten ya. Baik. Kang Apip bagaimana ini sudah bisa disimak? Ya sudah dok, Baik, siap. baik. Mudah-mudahan nggak ada kendala Ibu Bapak semua ya. Tadi pakai jaringan yang 5G. Baik, kita lanjut. Jadi Ibu Bapak semua, ketika lambungnya itu luka, maka akan terjadi gejala-gejala. Ada gejala objektif, ada gejala subjektif. Gejala subjektif itu kalau kita lihat dari parameter-parameternya ya. Kalau gejala subjektif itu misalnya ada mual, perih, kembung, kemudian nyeri. Gejala objektif bisa dilihat dari parameter-parameter yang ditentukan. Baik, itu rupanya terlalu detail, tapi kita coba lanjutkan lagi ya tentang luka lambung ini. Izin Ibu Bapak semua. Kita lanjut yang tadi ya. Oh, sebentar. Sudah nampak Kang Apip ya? Baik. Kita lanjut, Ibu Bapak semua. Jadi inilah luka yang ada pada lambung. Dok, kalau begitu penyebabnya apa? Penyebabnya kemarin sudah dibahas banyak faktor. Ada faktor fisik, yaitu berupa makanan, makanan iritasi, kemudian juga ada faktor dari infeksi bakteri, ada juga faktor-faktor lain, seperti halnya faktor hormonal yang dipicu oleh berbagai macam hal. Di antaranya dipicu oleh emosi. Dok, emosi apakah pengaruh terhadap lambung? Iya, karena ketika seseorang mengalami stres, cemas, depresi, begitu, maka lama-kelamaan, bukan hanya sesaat ya, lama-kelamaan akan memfasilitasi pengeluaran hormon adrenalin. Jadi di hipotalamus kemudian mengeluarkan hormon ke hipofise, dari hipofise nanti akan
keluar hormon yang merangsang kelenjar di atas ginjal untuk mengeluarkan adrenalin. Adrenalin ini mempunyai pengaruh terhadap penambahan pengeluaran asam lambung, begitu ya. Orang marah-marah kan jarang ya yang sambil makan-makan, makannya jadi lebih banyak, jarang ya. Orang stres jarang kan makannya lama banyak. Justru orang stres itu biasanya makannya kurang, minumnya kurang, banyaknya mager begitu ya. Tambah lagi di dalamnya asam lambung keluarnya dalam jumlah yang banyak. Baik, sekarang kita lanjut pada Nigella sativa ya. Nigella sativa, apakah Nigella sativa ini mempunyai cara kerjanya seperti apa? Ibu bapak semua, ini penelitian dilakukan pada tikus. Ini penelitian dipublish tahun 2016 ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini saya sampaikan ada tiga penelitian percobaan penggunaan Nigella sativa atau habatus sauda pada tikus. Pada tikus yang mengalami luka lambung, dok, bagaimana caranya kok tikus bisa luka lambungnya? Apakah tikusnya juga mager? Apakah tikusnya juga stres ikut-ikutan? Jadi banyak metode ya yang membuat tikus itu luka di dalam lambungnya, borok di dalam lambungnya. Di antaranya dengan memberi tikus tersebut aspirin. Aspirin itu obat anti nyeri, obat nyeri kepala, ya. Aspirin dalam jumlah banyak bisa mengakibatkan luka pada lambung. Luka pada lambung itu dilihat begitu ya, dan setelah luka diberikan terapi. Ini penelitian dilakukan kalau nggak salah ini di India ya. Oh betul di India ya. Di India dari Departemen Farmakologi. Nah, dari penelitian ini didapatkan bahwa efek dari habatus sauda atau Nigella sativa ini mempunyai efek dengan dua model ya. Yang pertama adalah anti peradangan. Anti peradangan di sini bisa menurunkan interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12 begitu ya. Pokoknya menurunkan efek dari peradangan. Efek inflamasi. Radang begitu ya. Kalau kulit radang, Ibu, Bapak tahu kan gejalanya ya? Ada kemerahan, kemudian ada nyeri, ada panas. Nah, hampir sama. Di dalam juga begitu. Efek antiinflamasi dari habatus sauda ini bisa mengurangi pembengkakan, kemudian juga bisa mengurangi nyeri. Efek berikutnya dari habatus sauda ini pada penelitian ini yaitu efek antioksidan. Apa efek antioksidan pada penelitian ini? Efek antioksidannya berfungsi untuk percepatan perbaikan kerusakan sel-sel yang ada di mukosa lambung. Jadi kerusakan-kerusakan tadi difasilitasi perbaikannya dengan menggunakan habatus sauda. Jadi ada dua kesimpulan besar pada penelitian tadi ya, tahun 2016. Penelitiannya tahun 2015, dipublish tahun 2016 begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan tadi untuk untuk mengurangi efek anti radang dan sebagai antioksidan. Nah, selanjutnya, apakah ada efek lain dari habatus sauda ini? Ibu Bapak, kalau kita lihat ya dari penelitian berikutnya, coba kita simak sama-sama. Jadi habatus sauda atau Nigella sativa ini juga bermanfaat sebagai gastroprotektif. Apa itu gastroprotektif? Yaitu zat yang melindungi. Kalau tadi kan sudah terjadi radang, kemudian radangnya diturunkan, sudah terjadi ulkus, sudah terjadi luka, lukanya itu diregenerasi, diperbaiki dengan efek antioksidannya.
Nah, kalau ini dari kajian ini didapatkan bahwa habatus sauda mempunyai efek gastroprotektif. Jadi sebelum timbulnya luka, sebelum timbulnya borok. Gastroprotektif ini ditimbulkan dengan cara apa? Jadi ibu bapak semua, kita coba kembali kepada lapisan lambung ya. Saya akan coba, ini pertemuan pertama kali begitu ya. Lapisan lambung, punten nih pada pertemuan pertama dulu. Jadi lapisan lambung ini terdiri dari lapisan pelindung yang disebut lapisan lendir. Nih, lapisan lendir seperti ini. Lapisan lendir. Ini belum berbentuk sel. Ini seperti lendir, seperti apa namanya? Seperti ingus begitu ya. Tapi ini lebih lengket. Kalau operasi biasanya saya raba lapisannya itu seperti dahak, lengket begitu ya, lengket. Lapisannya itu cukup tebal. Lebih mungkin kalau diraba itu mungkin lebih dari 1 atau 2 milimeter ya, tebal lapisannya deh. Ini nggak biru begini ya, kalau dilihat aslinya ini bening seperti ingus lah mungkin ya. Dan lapisan inilah yang melindungi, ini di bawahnya ada sel nih, yang ada sel di sini. Sel ini memang tidak tahan terhadap asam. Jadi kalau misalnya lapisan lendir ini rusak, maka asam tersebut akan merusak sel lambung, sel mukosa lambung yang ada di sini. Sel mukosa itu seperti apa, Dok? Mirip-mirip seperti bibir lah, seperti bibir nih, mirip banget. Jadi kalau misalnya lapisan bagian dalam dari lambung itu sangat lunak. Sedangkan kalau kita lihat dari cairan yang ada di dalam lambung yang disebut dengan gastric juice, itu memiliki pH sekitar 3. Kalau pH itu 3, diteteskan ke kulit, kulit itu lama-kelamaan bisa melepuh. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Kulit itu bisa melepuh lama-kelamaan jika ditetesi oleh zat yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi atau pH yang sangat rendah, ya sangat korosif. Nah, di dalam lambung cairan itu banyak. Cairan lambung itu diproduksi sehari semalam itu sekitar 1.500 cc atau 1,5 liter. Banyak kan? pH-nya berkisar antara 1,8 sampai 3,4. Asam banget kan? Dan kalau diteteskan, kelamaan itu bisa menyebabkan kerusakan. Rasanya asam, Dok? Asam. Bayangkan aja, kalau misalnya ibu bapak pernah muntah kan? Ya, naik kendaraan atau makan-makan tertentu. Begitu muntah, rasanya bagaimana? Rasanya bukan hanya asam, tapi juga pahit. Apa yang terjadi di tenggorokan? Apakah baik-baik saja? Enggak. Seperti apa? Seperti terbakar, nyeri. Karena tenggorokan kita itu tidak didesain untuk mendapatkan cairan pH yang rendah-rendah itu. Nah, ini di lambung 24 jam tuh direndam dengan cairan yang pH-nya sangat rendah. Sehingga Allah menganugerahkan kepada kita lapisan lendir ini. Jadi ketika lapisan lendir ini rusak, maka sel-sel yang ada di bawahnya, sel lambung yang ada di bawahnya ini nih bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya itu bisa seperti terbakar, bisa juga timbul lecet sampai timbul luka dan timbul borok seperti tadi ya. Jadi gastroprotektif yang diakibatkan oleh Nigella sativa dikatakan ini bisa memperbaiki lapisan lendir tadi. Lapisan lendir yang biru ya. Walaupun aslinya nggak biru, tapi bening ya. Itu ya, ibu bapak semua ya. Jadi Nigella sativa ternyata bermanfaat untuk memperbaiki lapisan lendir yang ada di dalam lambung. Baik, gitu ya. Kita lanjut penelitiannya ya.
nggak apa-apa ya pada pagi-pagi bahas-bahas penelitian seperti ini biar kita uh, mengetahui obat ini bukan cenah dan bukan katanya, bukan hanya sugesti ya, tetapi ada dasar atau riset ilmiahnya. Kita lanjut sekarang pada penelitian yang dipublish tahun 2017. Di sini ada satu, dua, tiga, empat. Empat kelompok penelitian pada tikus. Ada 4 kelompok tikus. Semuanya itu dilukai. Dilukai lambungnya. Dilukai dengan apa? Dilukai dengan obat. Obat apa? Obat anti nyeri, obat yang suka dipakai nyeri kepala, yaitu aspirin, ya. Tikus-tikus ini dibagilah menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok A dan kelompok B, kemudian kelompok C dan kelompok D, ya. Kemudian ada kelompok D, dia bukan hanya menerima aspirin tadi, tetapi kelompok D itu diberikan ekstrak Nigella sativa oil. Berapa banyak? 50 mg per kilogram berat badan selama 5 hari. Jadi tikus kelompok A dan kelompok B diberikan obat, yaitu obat-obatan standar untuk lambung. Kemudian tikus C diberikan obat berupa esomeprazol, seperti apa namanya teman-temannya mungkin ibu bapak pernah mengenal ya, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol begitu ya. Itu obat PPI. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C itu diberi obat, yaitu esomeprazol dan clarithromycin. Nah, kelompok D diberikan ekstrak dari habatus sauda. Bagaimana hasilnya setelah 5 hari? Jadi setelah 5 hari diberikan pada tikus yang dilukai tersebut, diberikan lewat apa? Lewat mulut ya, mulut tikus. Di sini didapatkan bahwa terjadi penurunan pada kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, yaitu kelompok yang diberikan PPI, esomeprazol, dan clarithromycin, juga pada kelompok yang diberikan habatus sauda. Jadi kalau lihat dari penelitian ini, ternyata pemberian habatus sauda ini mempunyai manfaat sebagai penyembuh penyembuh luka pada lambung. Ini ibu bapak kalau misalnya mau menelusuri penelitiannya, tinggal di browsing lagi aja, ya. Seperti ini. Jadi pemberian kelompok D itu dengan habatus sauda. Oke ya, baik. Jadi efek dari penyembuhan terhadap luka lambung diakibatkan oleh habatus sauda hampir sama dengan pengobatan lambung dengan menggunakan esomeprazol dan clarithromycin. Ya, jadi di sini dampaknya mirip begitu ya. Nah, ini penelitian terbaru nih. Penelitian terbaru dipublish tahun 2023. Punten, saya lihat lagi ya. Benar, tahun 2023. Ini eksperimen lagi nih, eksperimen lagi. Eksperimen terhadap apa? Terhadap sama, ini terhadap tikus. Aduh, kasihan tikus ya, jadi percobaan terus. Percobaan terhadap tikus. Jadi tikus-tikus ini dilukai dengan menggunakan aspirin. Nah, kemudian setelah dilukai, diobati dengan apa? Dengan menggunakan Nigella sativa oil. Ya, dibandingkan dengan kalau tadi kan yang dilukai itu dibandingkan dengan PPI, omeprazol, lansoprazol begitu ya. Yang dipakai tadi kan esomeprazol sama clarithromycin. Nah, ibu bapak pernah dengar obat lambung disebut dengan ranitidin ya? Ya, pernah ranitidin ya. Nah, ini dibandingkan bagaimana sih efek Nigella sativa
atau uh, habatus sauda ini dibandingkan dengan obat yang paling banyak dipakai, yaitu ranitidin. Ranitidin itu H2 blocker ya. Ranitidin adalah obat terbanyak lambung yang dipakai, baik itu di pengobatan layanan primer atau di layanan tingkat lanjut. Ya, mekanisme kerjanya berbeda dengan esomeprazol, lansoprazol seperti tadi ya. Jadi dibandingkan nih, satu kelompok lambungnya itu dilukai kemudian diberikan ranitidin, satu kelompok diberikan habatus sauda. Bagaimana hasilnya? Nah, kalau kita lihat bagus mana hasilnya ini punten ibu bapak semua. Saya sampaikan hasil penelitiannya ini ya. Jadi ibu bapak nanti bisa baca lagi jurnalnya. Tetapi kalau boleh saya simpulkan dari penelitian ini didapatkan bahwa tikus yang dilukai lambungnya kemudian diberikan terapi dibandingkan satu dengan ranitidin, kemudian satu lagi dengan habatus sauda oil. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa angka proteksi yang menggunakan habatus sauda itu lebih besar, sebesar 73% dibandingkan dengan kelompok ranitidin, yaitu 69,6%. Artinya, ibu bapak semua di penelitian ini, mungkin penelitian lain hasilnya akan berbeda ya. Di penelitian ini dihasilkan sebuah angka bahwa penggunaan habatus sauda ini lebih baik dibandingkan dengan penggunaan ranitidin, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa penelitian tadi, tampaklah bahwa habatus sauda ini bermanfaat untuk pengobatan dan untuk pencegahan penyakit lambung. Ya Bu ya, Pak. Ya mudah-mudahan bisa meyakinkan ya penelitian-penelitian tadi. Nah, yang perlu diperhatikan bagi kita adalah bagaimana mengatur dosis dari habatus sauda ini. Jangan sampai kita mengkonsumsi habatus sauda tetapi justru menyebabkan nyeri pada lambung. Ini beberapa pasien yang telah konsultasi ya. Suka tuh konsultasi, "Dok, kalau misalnya ini kok suka nambah malah mepeg katanya di dalam lambung. Saya sudah mengkonsumsi habatus sauda oil, mepeg ke dalam lambung begitu ya." Nah, bagaimana mengkonsumsi yang benar dan berapa dosisnya? Dan berapa lama mengkonsumsi habatus sauda ini? Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, "Dok, boleh nggak mengkonsumsi habatus sauda? Saya juga dapat obat, misalnya lansoprazol. Boleh nggak dibarengkan?" Begitu ya. Nah, sekarang kita berbicara dengan dosis dulu ya. Dosis dulu. Berapa sih dosis Nigella sativa yang dipakai pada penelitian-penelitian ini? Berapa dosis lazim Nigella sativa? Dan berapa miligram dosis Nigella sativa yang ada di pasaran? Ibu bapak semua, angka ideal untuk mendapatkan hasil yang meminimalkan efek samping pada penggunaan habatus sauda ini berkisar antara 500 sampai 1.500 miligram per hari pada orang dewasa. Atau juga kita menggunakan angka 50 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 3 dosis. Contoh misalnya ada yang memiliki berat badan, jadi dosisnya itu antara 10 sampai 50 miligram ya. Misalnya mempunyai berat badan 50 kilo. Kalau dikali 10 berarti 50, kemudian kali 10 berarti 500 miligram. Ya, 500 miligram, ada yang satu kapsul itu 500 miligram.
Kemudian kalau pakainya misalnya itu kalau 10 miligram per kilogram berat badan ya. Kalau misalnya pakainya 30 miligram per kilogram berat badan, berarti 1.500. Berarti bisa dari satu kapsul 500 miligram per hari sampai pada 3 kali 2 kapsul. Itu dosisnya ibu bapak semua. Jadi satu kapsul yaitu 500 miligram ya, yang 500 miligram sampai pada 3 kali 2 kapsul. Nah, selebihnya dari itu kalau misalnya berlebihan ini akan menjadi efek samping begitu ya. Dok, kalau saya minum 2 kali 2 kapsul itu ternyata sudah ada keluhan, mepeg atau nggak nyaman di ulu hati, berarti bagi individu tersebut dosis tersebut sudah berlebihan. Jadi bagaimana dok kalau ada dosis yang bermanfaat tetapi efek sampingnya itu rendah? Kalau yang pernah saya baca adalah 2 kali 500 miligram. Rata-rata seperti itu. Bahkan kalau pada beberapa jurnal saya baca 3 kali 100 miligram juga itu sudah mempunyai efek gastroprotektif. Ya, itu ya Ibu Bapak untuk dosis sudah terjawab ya. Nah, bagaimana kita melihat habatus sauda yang ada di pasaran? Apakah itu habatus sauda serbuk ataukah oil ataukah minyak? Dok, apakah habatus sauda serbuk yang ada di pasaran itu adalah sahabat dari berupa simplisia ataukah ekstrak? Hati-hati ini juga ibu bapak semua. Kalau ekstrak berarti dosisnya harus lebih rendah lagi. Kalau simplisia saja dosisnya itu kan bisa 3 kali 2 kapsul. Kalau ekstrak bisa sampai 1/10-nya. Kalau ekstrak 50 miligram juga itu sudah mempunyai dampak. Ya, karena kalau ekstrak itu kan intinya saja. Nah, bagus mana habatus sauda dalam bentuk serbuk dibandingkan dalam bentuk oil, dalam bentuk minyak. Pada penelitian-penelitian yang saya baca, ini semuanya dalam bentuk minyak, habatus sauda oil. Kenapa pada penelitian ini banyak menggunakan habatus sauda oil? Apakah lebih baik? Nah, dari metodologi penelitian yang dibaca dari jurnal-jurnal tadi, ini kan penelitian pada tikus. Jadi, kalau penelitian pada tikus, pencernaan itu lebih baik, kontaknya itu lebih lama dengan menggunakan minyak dibandingkan dengan serbuk. Bukan berarti ini minyak lebih baik pada lambung dibandingkan dengan serbuk atau seed begitu ya, semen begitu. Jadi ibu bapak silakan mau milih dalam bentuk apa. Saya anjurkan sih ya dosisnya itu tidak lebih dari 1.500 miligram, tidak lebih dari 3 kapsul dalam sehari. Soalnya ini penggunaan kan jangka panjang. Pertanyaan berikutnya, berapa lama dok? Berapa lama sampai didapatkan manfaat dari penggunaan habatus sauda ini? Dari penelitian ini, paling cepat manfaat itu didapat 5 hari setelah mengkonsumsi habat. Rata-rata berapa lama dok? Rata-rata 14 hari. Jadi 14 hari dalam mengkonsumsi habat, rata-rata sudah mempunyai dampak positif atau manfaatnya. Kemudian ada nggak yang tidak boleh mengkonsumsi habat? Seperti halnya obat-obat lain, sama. Di sini juga ada kontraindikasi, walaupun tidak banyak. Yaitu pada mereka yang alergi, alergi itu bisa ditunjukkan adanya ruam pada kulit, kulit misalnya jadi bentol, kemerah-merahan, atau misalnya gusi menjadi bengkak, bibir menjadi bengkak, itu berarti sensitif ya terhadap habatus sauda. Walaupun angka kejadiannya itu jarang. Kemudian ada juga ketika mengkonsumsi timbul gejala-gejala subjektif. Seperti yang saya katakan tadi. Kepala jadi pusing, kemudian juga perut menjadi tidak nyaman. Apakah itu kembung atau misalnya enek begitu ya. Yang sekiranya dianggap itu memang karena habat.
dan nggak makan obat-obat lain, dan nggak makan makanan yang bukan-bukan misalnya, tetapi 2 jam atau 30 menit setelah minum habat ternyata ada keluhan itu. Ada kemungkinan itu dari habat. Oke ya, Ibu Bapak semua ya. Jadi dosisnya udah ya, dosisnya, kemudian juga durasinya, kemudian kontraindikasinya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh penggunaan habatus sauda ini dibarengkan, Dok? Kan tadi di Haji Nadim, Haji Nadim masih ingat ya, hanya itu adalah bagaimana kita mengelola hati. Ya, silakan simak video-video AA, itu jelek banget, silakan. Yang kedua ada D-nya itu adalah haji. J-nya itu bagaimana kita mempunyai rasa optimisme, kemudian meruntuhkan dari anggapan-anggapan stigma-stigma negatif, begitu ya. Kemudian na-nya itu pengobatan nabawi, di antaranya adalah habat. Kemudian D-nya itu kan terapi medis, Dok. Saya sedang mendapatkan terapi lansoprazol atau omeprazol, kemudian ditambah lagi misalnya dengan proteksi untuk dinding lambung, misalnya sukralfat, begitu ya. Kemudian saya juga punya diberikan antibiotik, ya, klaritomycin untuk bakteri ya, untuk bakteri Helicobacter pylori. Berapa jedanya? Ibu bapak semua, dari beberapa jurnal yang saya baca, saya belum mendapatkan penelitian yang mengkombinasikan pada manusia penggunaan obat-obatan sintetik dengan obat-obatan alami. Saya belum membaca jurnalnya yang menggabungkan antara keduanya. Nah, kalau begitu nggak boleh dong digabungkan, nggak masalah digabungkan. Nah, kalau begitu jedanya berapa lama? Sebelum saya menyebab jedanya berapa lama, makanan yang akan masuk ke dalam lambung itu akan dicerna. Termasuk obat. Obat juga akan dihancurkan, obat juga akan dipotong-potong menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dia diserap. Di mana diserapnya obat lambung itu? Kebanyakan di usus halus, yaitu di jejunum dan ileum. Nah, supaya interaksi antara obat sintetik dengan obat-obatan alami tadi tidak terjadi, diberi jarak. Berapa lama? 2 sampai 3 jam. Kok lama banget, Dok? Yang lain-lain kan setengah jam. Ini obat kan dalam bentuk padat, Ibu Bapak semua. Jadi diharapkan obat dalam bentuk padat itu di lambung itu kan dicerna paling lama itu sekitar 3 jam, ya. Sekitar 3 jam. Jadi obat itu selesai, dicerna dan diserap, baru disertakan obat-obatan yang lainnya. Karena apa? Karena saya belum bisa memastikan ya, belum bisa memastikan dengan penggunaan obat tersebut interaksinya itu aman. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah sekalian aja ini nih, sekalian menjawab pertanyaan lagi ya. Dok, apakah obat itu aman bagi ibu hamil dan menyusui? Habat itu apakah aman bagi ibu hamil dan menyusui? Ya, karena kan ibu hamil juga ada yang menderita penyakit lambung, ada mual, kemudian jadi pedih, kemudian jadi akibatnya muntah-muntah itu ya. Apakah aman bagi bagi ibu hamil dan anak, begitu ya? Juga ibu menyusui. Nah, ibu bapak semua dari beberapa jurnal di sini selalu memberikan catatan. Catatan yaitu hati-hati pada penggunaan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Kata hati-hati ini artinya adalah kewaspadaan. Karena apa? Efek keamanan sebagai obat itu belum bisa dipastikan tingkat keamanannya. Jadi kalau begitu bagaimana, Dok, kalau ibu hamil ya mengkonsumsi habat? Menurut saya sebaiknya kalaupun misalnya terpaksa pakailah dosis yang terendah, yaitu 1 kali 1 kapsul, yaitu sebesar 500 mg. Karena rata-rata kalau Nigella sativa atau jintan hitam kan dipakai juga untuk bumbu ya. Di India, Nigella sativa itu adalah bumbu makanan, bumbu masakan. Jadi kalau bumbu masakan rata-rata kan tidak lebih dari kurang lebih 1 kapsul itu ya.
Jadi kalau saya boleh katakan bahwa untuk 500 miligram itu sudah masuk dalam taraf aman karena itu juga bisa berfungsi sebagai bumbu makanan, bumbu masakan begitu ya. Pertanyaan berikutnya, Dok, pada anak, apakah ini aman ataukah tidak? Apakah dosisnya seperti apa? Ibu bapak semua, kalau kita lihat dari penelitian-penelitian tadi, penelitian itu dilakukan pada tikus ya. Tikus itu kecil, lebih kecil daripada anak manusia. Tetapi bukan berarti kecil itu sama dengan orang yang dalam bentuk masih anak. Anak itu bukan dewasa kecil, tidak sama ya. Jadi kalau misalnya ada orang dewasa masih kecil tubuhnya seperti anak-anak, belum tentu itu dosisnya juga sama memakai dosis anak-anak, belum tentu. Dan dosis anak itu bukan berarti dosis dewasa dibagi menjadi dosis anak, tidak selalu demikian. Nah, penggunaan pada anak saya belum mendapatkan adanya efek samping ya. Jadi sampai saat ini habat pada anak masih bisa untuk digunakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Nih, sekalian aja Ibu Bapak semua ya. Dok, kalau begitu bisa nggak mengkonsumsi habat Nigella sativa disatukan dengan obat-obat yang telah diuraikan sebelumnya, misalnya dengan kurkumin. Kemarin kan kita membahas turmeric ya, turmeric. Turmeric tenawan kemarin teh. Ya kunyit, begitu ya. Boleh nggak disatukan? Boleh. Saya pernah baca jurnalnya, beberapa obat yang menyatukan dalam satu ingredientsnya itu ada turmeric, kemudian juga di sana juga ada Nigella sativa, dan itu sudah lolos dari badan POM gitu ya. Jadi sudah ada izin edar ya. Jadi boleh tuh. Kan dalam satu kapsul itu obat lambung itu bisa mengandung turmeric atau kunyit begitu ya, ada juga yang mengandung habatus soda, ada juga mengandung obat-obat lain gitu ya. Bocoran, mudah-mudahan nanti kita MK Afiat bisa memformulasikan dalam bentuk satu kapsul ya, mudah-mudahan ya. Lagi uji di Badan POM ya, harus mengikuti uji Badan POM ya, supaya kita pastikan tingkat keamanannya. Boleh nggak disatukan lagi dengan zat-zat lain? Nah, multifarmasi ya, jadi banyak begitu jenisnya, selama interaksinya itu dianggap aman, maka tidak dilarang. Begitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, itulah dua pengobatan pada satu pengobatan pada pagi hari ini kita bahas tentang Nigella sativa ya. Kemudian pada pekan kemarin juga kita telah bahas hal-hal lain ya. Insya Allah nanti untuk pertanyaan-pertanyaan nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Biasanya insya Allah nanti akan kita kumpulkan sehingga satu kali bahasan kita komprehensif begitu Kang Apip ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan insya Allah kita akan bahas di pekan depan, dan insya Allah nanti MQ Afiat akan mengadakan pertemuan yang lebih khusus lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen konsultasi atau pengen mendalami, nanti insya Allah akan ada seperti apa ya? Seperti kursus, tapi nggak berbayar ya kita mah. Kursus-kursus begitu ya dalam bentuk kelompok begitu di Zoom begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih detail lagi. Ibu Bapak semua, alhamdulillah tepat pukul 6. Mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan begitu ya. Untuk aplikasinya bagaimana, insya Allah nanti akan ada materi khususnya. Terima kasih sahabat-sahabat yang di MKTV, yang ada di MKFM, sahabat-sahabat yang menyimak di media sosial Agim lainnya. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi wasilah sehatnya lambung kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.